Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati. Nomor peserta UKIM 2022 62 00 700. Mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021 di Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini, Senin 21 November 2022, saya melaksanakan praktek mengajar UKIM. Dilaksanakan di kelas 6, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3, tentang sifat-sifat magnet dan formulir. Di SD Negeri Pematang Karangan, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk ini, saya memohon kepada dosen pembimbing dan guru pamong penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang dibuat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, kalau semua sehat. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Absen dulu lah. Bagi yang hadir silakan angkat tangan kanannya dan katakan hadir. Anastasia hadir. Muhammad Ahyar hadir. Muhammad Amin Al-Hafiz hadir. Muhammad Nawahdi. Nur Syifa hadir. Nur Laila Aziza hadir. Siti Fatimah Zahra, Siti Fatimah Zahra, Siti Nur Aniza, Siti Zainab. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Baginda Negeri. Kepada anak ibu semua, silahkan berdiri di samping kursi masing-masing. Kita menyanyikan sama-sama lah. Masih ingat tidak? Sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang reklame. Masih ingat? Apa saja jenis-jenis reklame? Kira-kira apa? Brosur, selembaran, baleho. Apa lagi? Spanduk, buklet. Ada lagi tuh yang ditempel di dinding kelas. Poster. Jadi sebelumnya kita mempelajari tentang reklame. Di sini ada gambar beberapa macam-macam reklame. Ada brosur dan ada selebaran. Harus bisa membedakanlah yang mana brosur, yang mana selebaran. Kalian pernah tidak melihat benda yang dapat menarik benda yang lain? Kira-kira itu benda apa ya? Magnet. Kira-kira kalian pernah tidak melihat magnet? Memiliki tidak magnet? Nah, jadi magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda yang lain. Kira-kira
Contohnya? Contohnya logam. Contoh Sendok. dari besi Sendok. Sendok. Ini Terus apa lagi? Peniti, silet. Silet bisa ditarik magnet kan? Oh iya betul. Jadi nanti hari ini kita akan mempelajari tentang magnet, bagaimana sifat-sifat magnet. Jadi kalian nanti akan menganalisis sifat-sifat dari magnet, lalu kalian akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Dari percobaan tersebut kalian akan membuat laporannya. Setelah itu juga nih, sebelum kalian masuk di sini kalian harus mengisi suatu data. Bisa berisi data diri, data orang tua. Kira-kira data itu disebut apa ya? Formulir. Jadi sebelum kalian masuk ke sekolahan, kalian diminta untuk mengisi formulir, sehingga setelah itu kalian dapat bersekolah di sini. Nah, nanti hari ini kita akan mempelajari tentang formulir. Nanti kalian akan mengisi formulir. Kalian juga akan tahu komponen apa saja yang terdapat pada formulir, tujuannya dan manfaatnya dalam mengisi formulir. Nanti juga kalian akan mengisi lah. Kira-kira manfaat kita mempelajari itu apa ya bagi kehidupan kalian sehari-hari? Manfaat mempelajari magnet, manfaat mempelajari mengisi formulir. Kira-kira apa manfaatnya bagi kalian? Ada nggak? Siapa tahu nanti waktu kalian sudah besar masuk ke dunia kerja, kalian dapat membuat benda-benda yang dari magnet atau souvenir dari magnet. Terus juga manfaat kalian mengisi formulir, tahu bagaimana cara mengisi formulir dengan baik dan benar. Kira-kira manfaatnya apa dalam kehidupan kalian? Penting tidak dalam mempelajari itu? Kira-kira mengisi formulir saat apa? Saat ingin masuk kerja. Ya, mau masuk kerja itu harus mengisi formulir dan itu sangat penting. Saat mau daftar sekolah. Nah, jadi penting untuk mempelajari ini supaya nanti kalian tidak mengisinya asal-asalan, tidak salah, tidak bingung. Data kalian jelas. Nah, di sini coba perhatikan pada layar ada cenderamata yang terbuat dari bahan magnet. Pernahlah kalian melihat benda-benda ini? Pernah. Kalian memiliki tidak benda-benda ini? Tidak. Kalau ini kira-kira bentuknya apa? Apa? Monas. Berarti ini cenderamata daerah mana? Jakarta. Jakarta. Karena Monas ada di Jakarta. Itu ada juga di Bundaran. Kalau ini Kalimantan. gambar apa ini? Orang hutan. Ada di daerah? Terutama daerah Kalimantan. Selain Kalimantan juga orang hutan lah banyak di Kalimantan. Ini adalah cenderamata. Nih, di bawah. Jadi kalian bisa melihat bagaimana bentuk cenderamata. Coba. Nah, begitulah cenderamata yang di belakangnya tuh lihat ada magnetnya maupun gambarnya. Kira-kira cenderamata dari daerah mana itu? Jakarta. Ya, Jakarta. Nah, ini dijual orang. Ini oleh-oleh dari Jakarta. Kira-kira nomor berapa ini? Gambar. Ini Itu apa ini? itu nggak tahu. Ini apa? Selamat datang lah. Selamat datang nih Jakarta. Terus ini ada juga nih Monas. sama dengan itu ya Monas. Jadi ini adalah cenderamata yang berasal dari Jakarta. Lalu cendeраmatanya ditempel oleh magnet sehingga dapat ditempel ke benda yang lain. Kira-kira gimana? Di kulkas. Apa yang dimaksud dengan cenderamata tahu nggak? Oleh-oleh ya dari Oleh-oleh dari daerah tersebut. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sudah paham tentang cenderamata? Tentang magnet? Amin? Sudah paham? Sudah. Terus di sini kalian akan melakukan percobaan sifat-sifat magnet. Tadi kan cenderamata ada magnetnya nih. Lalu kalian akan melakukan percobaan. Apakah benda-benda ini dapat ditarik oleh magnet atau tidak? Sebelumnya kalian sudah dibagi dalam dua kelompok lah. Kelompok
dan Siti Fatimah Zahra. Kelompok 2 terdiri dari Nur Syifa, Anastasia, Muhammad Ahyar, dan Muhammad Hamid Al-Hafiz. Terus di sini coba perhatikan ada percobaan sifat-sifat magnet. Amin. Wah, dilihat ke depan. Nah, lihat ke depan. Kali ini kita akan melakukan percobaan sifat-sifat magnet supaya kalian tahu benda apa saja yang dapat ditarik magnet dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Tujuan percobaannya kira-kira apa? Supaya tahu apa sifat-sifat dari magnet itu bagaimana. Lalu alat tambahannya ini ada sepasang magnet sudah dibawa. Peniti ada, pulpen, pensil, penggaris, sendok. Sendoknya ada, buku, hapus, penjepit kertas, dan garpu. Ya, silakan letakkan di atas meja kalian. Kalau sudah disiapkan, baca langkah-langkah dalam percobaannya. Nah, setelah membaca langkah-langkah tersebut, kalian akan mengisi laporan percobaan yang akan kalian lakukan. Di bagian pula gambar kerja yang akan dikerjakan secara berkelompok. Tulis kelompoknya kelompok berapa, lalu nama anggotanya. Tulis nama lengkap bukan nama panggilan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Sudah ditulis namanya? Kalau sudah, kalian buka nomor kedua. Tulis tujuan dari percobaan. Kira-kira apa tujuannya? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Kalau sudah tujuannya, lalu kalian tulis alat dan bahannya. Alat apa saja yang kalian gunakan tadi? Nanti kita akan melakukan percobaan dalam 13 langkah. Terapkan kutub yang sama. Coba diangkat magnetnya. Lalu dekatkan kutub yang sama. Kutub yang sama. Kutub yang sama kalau kutub utara selatan. Kalau kedua kutub sama sejenis, misalkan utara dengan utara, maka apa yang terjadi? Saling menarik atau tolak. Nah, hasil percobaan langkah 1. Tulis 1. Apa yang terjadi? Hasil percobaannya. Bisa ditarik menarik Tidak menarik sama jadi tolak menolak. Mau kalau dia didekatkan kan dia tidak mau mendekat. Dekatkan magnet dengan pensil. Coba mana pensil? Coba diangkat, bendanya diangkat. tidak sesuai. Menempel lah? Tidak. Ya, berarti hasilnya apa? Silahkan Tidak tulis. ditarik. Dekatkan magnet dengan peniti. Mana peniti? Coba angkat penitinya. Kelompok 2 bagaimana? Ditarik. Iya, bagus. Ditarik oleh Ditarik. magnet. Dekatkan magnet dengan sendok. Apa hasilnya? Dekatkan magnet dengan sendok. Dekatkan magnet dengan sendok. Ya. Dari kelompok 1 dulu, silakan bacakan hasil kerja kelompok kalian. Nanti kelompok 2 harus beri tanggapan. Apakah jawaban atau laporan dari kelompok 1 sudah sesuai? Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Apa yang terjadi? Dekatkan magnet dengan kertas. Apa yang terjadi? Bagaimana? Sesuai. Kalau dengan pensil? Kelompok 2? Dan dengan peniti? Kelompok 2? Dengan pulpen? Bagaimana? Tapi adalah beberapa jenis pulpen yang dapat ditarik oleh magnet. Ada yang ditarik dan ada yang tidak ditarik, tergantung dari bahan yang digunakan pada pulpen. Dekatkan magnet dengan sendok. Apa yang terjadi? Kelompok 2 sudah sesuai. Lalu dekatkan magnet dengan buku. Bagaimana?
magnet dapat menembus kertas. Sudah juga coba juga sudah sesuai lah. Tepuk tangan dulu buat Pramuka. Coba tepuk tangan. Pramuka, salut. Salut. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 2. Akhirku Dapat dari tablet. bagaimana? Ya, 100 gram. Apa hasil percobaannya dari yang dilakukan? Magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang dapat dari Iya, benar yang tuannya. Magnet jika sana pun akan menolak dan jika bebas waktu akan menarik. Bagaimana kelompok 1? Yes. Sama lah berarti. Sama ada semua. Iya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Tepuk salut. Tepuk salut. 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 Silakan duduk di kursinya masing-masing. Hasil percobaannya tadi magnet yang senama akan tolak menolak. Kalau yang beda nama atau tidak senama akan tarik menarik. Magnet juga dapat menarik benda yang terbuat dari besi dan baja. Lalu magnet dapat menembus benda. Nah, dari percobaan kalian tadi kira-kira sudah paham tidak? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada dari percobaan kalian tadi, kalian tadi kan juga sudah disampaikan bagaimana mengisi formulir. Sebelum mengisi formulir, baca dulu petunjuk pengisian formulir. Di sini ada klub sahabat pena ASEAN. Nih, pada buku paketnya di situ juga ada. Coba dibuka dulu. Yang kalian bisa melihat tadi buka dulu. Tadi kan nih cenderamata tadi terbuat dari magnet. Cenderamata ini dapat dijual dan menjadi pekerjaan bagi orang-orang yang menjual, ya bentuknya seperti itu lah. Dan ini juga menghasilkan uang. Ini bisa menjadi wirausaha bagi kalian. Nah, jadi nanti usaha-usaha ini bisa dikirim ke berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke negara-negara ASEAN. Di ASEAN juga nanti kalian bisa juga berteman dengan negara lain dengan cara itu nih, itu ada petunjuk pengisian formulir sahabat pena ASEAN. Pena ASEAN itu artinya kita mempunyai sahabat yang ada di luar negeri. Itu jadi namanya sahabat pena. Kayak cerita dikit ada apa kaos. Nah, itu sahabat pena ya di atas. Sahabat penanya dari mana? Jepang. Dari Jepang. Nah, jadi sahabat pena ini adalah sahabat yang berada di luar negeri. Jadi dalam kita berteman dengan orang luar negeri, otomatis kan orang luar negeri perlu data-data dari kita, siapa nama kita. Sebelum mengisi formulir, kalian harus membaca dulu petunjuk pengisian formulirnya. Di sini sudah Ibu tuliskan petunjuk pengisian formulir. Kalau di buku paket juga ada pada halaman 28. Perhatikan pada layar Aminul Wahdi. Lah, di sini ada petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Coba Wahdi bacakan apa saja petunjuknya. 1. Istilah formulir menggunakan nama lengkap. Nah, nama lengkap berarti bukan nama panggilan. Lalu yang nomor 2, Istilah formulir menggunakan huruf besar. huruf besar atau huruf kapital. Jangan huruf kecil. Yang ketiga, Tuliskan alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. nah alamat lengkap berarti kalau alamat lengkap tuh apa saja yang ditulis? Alamat lengkap kabupaten, kecamatan, desa, apa lagi? Jalan, apa lagi? Negara, apa lagi? Nomor rumah, ada lagi? Kelurahan atau desa, ya sama. Sudah, apa lagi? Kabupaten. Sudah, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, jalan, negara, provinsi. Kira-kira apa lagi data yang diperlukan nih? Apa lagi kira-kira? Iya, RT dan RW. Lalu apa lagi? Kalau kita kirim surat, biasanya suratnya masuk mana? Ke pos. Maka di alamat juga penting mencantumkan kode pos. Siapa tahu ada yang mau
dilarang kepada kalian. Tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Iya, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Tadi kan kalian baca nih petunjuk pengisian formulir. Kira-kira petunjuk ini penting tidak? Penting. Buat apa? Ya coba sih Pak. Supaya tidak salah mengisi. Iya, betul. Supaya kalian tidak salah dalam mengisi formulir, supaya datanya benar, datanya jelas. Amin. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Kenapa kita harus mengisikan alamat dari jalan, RT, RW, nomor rumah, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, kode pos? Buat apa harus ditulis secara lengkap? Gunanya apa? Nih apalagi nih kalian yang suka memesan barang beli kan? Supaya tidak tersesat. Ya betul juga lah, supaya orang tahu di mana posisi kita dengan jelas. Jadi orang tidak bingung nanti menuju rumah kita. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, di sini ada formulir pos sabuk pena siswa siswi negara ASEAN. Petunjuk pengisiannya, baca petunjuk pengisian formulir yang kalian baca tadi. Lalu isilah formulir ini sesuai dengan data kalian masing-masing. Tentukan satu orang aja lah, mau namanya siapa? Kode posisi ini. Tulis. Kalau enggak kelompok berapa? Nama anggotanya karena kan sudah tadi. Lalu kalian baca petunjuknya dan isi. Tentukan satu orang aja lah di dalam kelompok. Mau siapa? Datanya yang ditulis. Tulis namanya satu orang saja, datanya lah. Tulis nama lengkapnya siapa, apa tanggal lahirnya, lalu kebangsaan. Kebangsaan ini tahu apa isinya? Iya, Indonesia. Ya kelamin, alamat sekarang, sebelum rumah, kode pos, alamat sekolah, kode pos, nomor sekolah, sama tujuan identitas. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Datanya cukup satu orang aja lah. Kalau si Pak berada di desa ini, di kecamatan ini, berarti kode posnya sama. Oke. Di mana? Tempat tanggal lahir kan sesuai akte kelahiran. Di mana? Alamat sekarang, kan tinggal di mana? Itu sekolah, berarti kan alamatnya sama dengan sekolah. Jalan dulu, jalan apa di sini? Nah, jalan Hidayat. RT berapa di sini? RT 1. Jalan Hidayat, hanya besar, nama jalan depannya besar. Jalannya gede. Ini kalau yang besar semua, kalau saja semuanya sih besar. Kode pos tadi, Sipa kan dekat di sini juga, jadi otomatis kode posnya sama. Apa sama Sipa di sini? Kecuali data ibu, kode posnya beda. Sekolah sama. Tuh yang telepon rumah tuh bisa juga dengan nomor kalian. Bisa itu nomornya supaya nanti kawan dihubungi. Itu penting lah diisi lah. Kecamatan apa? Tulislah kecamatan. Coach siapa lagi boleh? KOJ, oke? Ini tanya huruf besar, nama daerah. Huruf besar.
bagian cari jawaban nomor 3. Ya sama. Nih, bagi nah. Misalkan ada yang tadi nomor berapa? Ibu kasih waktu 2 menit lah. 5 menit. Jawab. Kira nomor berapa? Dibagi. Nomor 3 supaya tidak susah. Nomor 3 supaya tidak susah. Ini ada 3. Siapa nomor? Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Bagaimana? Kalau nomor 4, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Supaya pengirim tidak tersesat. Nomor 5, nomor 1 dulu. Bagaimana? Nomor 5, mengapa tidak perlu menuliskan kode pos? Supaya orang dapat mengirim surat kepada kita. Bagaimana? Yes. Oke, terus salut dulu. Tepuk salut. 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 Silakan duduk masing-masing. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Apa saja informasi penting yang perlu ditulis? Nomor lengkap, alamat, tanda tangan, dan telepon. Supaya tanda tangan ya. Tanda tangan. Kayaknya Bacaan biasa. Nah, tadi baca. Telepon. nomor telepon. Tanda tangan. Nama. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Karena supaya orang tidak tersesat alamatnya. Kelompok 2 bagaimana? Kira-kira sesuai tidak jawabannya? Tidak. Kurang sesuai kan? Kenapa kita perlu menulis? Karena agar orang dapat mengirim barang yang mudah. Berarti ada 2 yang kurang sesuai lah. Bapak jadi semangat. Baca soalnya dengan jelas lah supaya jawabannya nyambung. Tepuk salut dulu buat kelompok 1. Tepuk salut. 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 Oke, silakan duduk mengumpulkan hasil kerjanya. Ibu periksa dulu lah dari lembar kerja yang pertama. Untuk kelompok 1 tadi data-datanya sudah dibacakan dan dipresentasikan, semuanya sudah benar lah, sudah dapat 100. Ada yang hidupin TV? Ada. Lalu Lalu dari kelompok 2 pada lembar kerja yang pertama tadi hasilnya juga sudah sesuai, percobaannya lah, kesimpulannya juga sudah pas dan sudah benar hasil percobaannya. Lalu pada lembar kerja yang kedua itu tadi kalian pertama mengisi formulir dari kelompok 1, datanya sudah lengkap lah, ada tanda tangan, ada nama lengkap sama alamat, sertifikat data pribadi maupun data sekolah. Sudah pas. Di sini ada tulisannya lah. Harusnya kalau kalian depannya besar dan sisanya kecil, huruf kecil lah diperhatikan dulu. Nih, kalian dalam penulisan misalkan menulis depannya saja besar, yang ke sampingnya huruf kecil. Jangan ada yang besar kecil. Itu salah dalam penulisan. Kalau mau besar depannya, sisanya kecil, berarti depannya yang besar. Contoh, tapin tengah. Tapin itu berarti cuma T-nya yang besar. Tengah berarti cuma T-nya yang besar. Kalau mau ada huruf besar dan kecil, jangan tapin T-nya besar, N-nya besar. Nah, itu dalam nama besar lah. Nih, karangan, K-nya masih kecil. Harusnya K-nya menggunakan huruf besar. Ini harus diperhatikan lah, karena sering terjadi pada kalian. Lalu tadi pada soal-soal ada 2 soal yang harus diperbaiki. Jadi untuk nilai masih bagus, alhamdulillah.
Nanti kalian teliti lagi dalam membaca soal agar jawabannya sesuai dengan soal yang diberikan. Untuk kelompok 2 tadilah pengisiannya juga sudah lengkap. Terus untuk jawabannya sudah sesuai semuanya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya, coba akhir menit ke depan ya. Tepuk semangat ya. Supaya teman-temannya semangat. Karena lagi bulan ajarannya orangnya biasanya tetap semangat ya. Coba Semangat. dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kira-kira kita tadi belajar tentang apa saja? Banyak itu apa? Mengenai sifat-sifat magnet, formulir pendaftaran atau pengisi formulir. Terus ada lagi? Percobaan. Untuk tujuannya apa tadi? Mengetahui apa? Sifat-sifat magnet. Dari yang kita pelajari hari ini ada yang mau ditanyakan kan dulu? Tidak ada. Sudah paham? Kalau sudah paham, coba sebutkan sifat-sifat magnet tadi apa saja? Apa? Lah, nyambung. Sifat-sifat magnet Sifat-sifat saling menarik saat berbelok gitu. Iya, betul. Bila sama kutubnya tuh tolak menolak. Iya, betul. Ada lagi? Dapat menembus benda. Dapat menembus Benda. Iya, betul. Dapat menembus kertas. Seperti kertas. Kalau kita formulir, kira-kira data yang paling penting yang harus ada di dalam formulir itu apa? Nama lengkap, tanggal lahir, alamat, Nomor? Kalau kalian mau digunakan apa? Sudah jelas. Kalau misalnya yang ditanyakan di sini ada soal evaluasi yang akan kalian kerjakan secara individu. Tulis nama dan kelasnya. Cara menjawabnya berilah tanda silang pada pilihan yang benar. Silang jangan diingkari. Kerjakan masing-masing lah. Bisa jawaban kawannya lah. Kalau salah dari tanda silang pada soal. Bedanya benar dan contek. Nomor 1. Apabila dua kutub magnet yang senama didekatkan akan B. Tolak menolak. Misalnya Kutub wujud. magnet yang senama kalau benar dicontek. Nomor 7. Dalam mengisi daftar riwayat hidup harus menggunakan data yang ya A sesungguhnya. Tulis benarnya berapa, salahnya berapa lalu dikumpulkan. Ada yang salah satu, yang lainnya benar semuanya. Baiklah, pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang kerja keras yang berbuah masih sisa. Dari pelajaran hari ini kira-kira kalian sukanya mengenai yang mana? Silakan lanjutkan al-tulisnya. Dengan sudah dibacakan pada hari ini, maka berlakulah kegiatan kita hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.